Bab 2986, apakah Anda memiliki senjata tersembunyi? Melihat moncong senjata hitam di sekelilingnya, Ouyang Jing tak kuasa menahan diri untuk menjerit ketakutan. Dia baru saja menjadi seorang prajurit dan tidak begitu paham mengenai wilayah dan kemampuan prajurit, tetapi sebagai penduduk asli bumi, dia memiliki rasa takut secara naluriah terhadap senjata api. Ye Bufan menepuk bahunya dan tersenyum, "Jangan takut, ini bukan apa-apa." "Dasar anak sombong." Li Fei tersenyum bercanda, "Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan membuka lubang darah untukmu dan membiarkanmu mencicipinya." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan mengambil pistol CF dari pria bersenjata di sebelahnya. Ini adalah produk terbaru China dengan kekuatan yang luar biasa. Konon, pistol ini dapat mengenai pelat baja semudah mengenai tahu dalam jarak 100 meter. Li Fei sangat yakin dengan senjata ini. Dia membidik paha Ye Bufan dan menarik pelatuknya dengan keras. Meskipun dia seorang pejuang, pengetahuannya tentang seni bela diri terbatas. Dalam benaknya, tidak ada seorang pun yang dapat melawan senjata di tangannya. Li Suo juga mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia telah diganggu oleh pria di depannya sepanjang jalan, dan sekarang akhirnya saatnya baginya untuk membalas dendam. Setelah tembakan, peluru emas itu meninggalkan pandangan mata manusia, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, ketika hendak mengenai kaki kiri Ye Bufan, peluru itu tiba-tiba berhenti. Paman Li Fei dan keponakannya tiba-tiba membelalakan mata mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Di seberangnya, dua jari ramping dan putih menjepit peluru, dan orang yang melakukan gerakan itu adalah Nalan Yujia. Peluru bagaikan dewa kematian bagi orang biasa, namun bagi orang kuat seperti mereka yang telah mencapai puncak kesengsaraan, peluru sama sekali tidak mengancam. Nalan Yujia tidak menyangka kalau benda ini bisa menyakiti kekasihnya, dia pun mengambil tindakan hanya karena rasa ingin tahu. Dia memegang kepala peluru di telapak tangannya dan membaliknya berulang kali. "Xiao Fan, apa ini? Apakah ini senjata tersembunyi di pihakmu? Kelihatannya sangat unik, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Apakah benda ini benar-benar dapat melukai orang?" Petik 2. Dia berkata jujur. Bagaimanapun, kekuatan peluru terbatas dan sama sekali tidak mengancam para pendeta tingkat tinggi. Namun, Li Fei dan Li Suo tidak mengetahui hal ini. Bagi mereka, kata-kata ini mengejutkan sekaligus penuh ironi. "Sialan, aku tidak percaya kalau sihirmu bisa menghalau banyak peluru." Menurut mereka, wanita ini pasti menggunakan sihir khusus hari ini, sehingga dia bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. "Ikuti perintahku dan tembak bersama." Menekan rasa takut di hatinya, Li Fei mengeluarkan perintah untuk penembakan massal. Atas perintah itu, suara tembakan terdengar seperti kacang yang meletus, dan prajurit di sekitarnya menarik pelatuk pada saat yang sama. Pemandangan tadi benar-benar mengejutkan mereka. Sebagai manusia modern, mereka tidak bisa menerima situasi yang ada di hadapan mereka. Karena takut, mereka semua menarik pelatuk dengan putus asa, dan peluru pun keluar seperti tetesan air hujan. 100 orang bersenjata, dengan persenjataan dan peralatan paling canggih, dapat dikatakan menembakkan ribuan peluru pada saat yang bersamaan. Biasanya, siapapun akan dipukuli sampai babak belur. Pada saat ini, sebuah tangan besar berenergi sejati muncul entah dari mana dan dengan cepat menggenggam semua peluru di telapak tangannya. Kali ini giliran Hu Yaoyao yang bertindak. Dia tersenyum menawan dan mengusap tangan rampingnya dengan lembut. Puluhan ribu peluru di tangannya langsung berubah menjadi balok tembaga kuning dan jatuh dengan keras ke tanah. Suster Nalan benar. Benda ini terlihat unik, tetapi sebenarnya tidak berguna. Bagaimana mungkin benda ini bisa melukai seseorang? Dengan baik, jika orang-orang ini masih memiliki mentalitas beruntung dan mengira bahwa Nalan Yujia menggunakan sihir, pemandangan ini sekarang benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Jika ribuan peluru tidak dapat melukai musuh, bagaimana kita bisa berperang? Orang di hadapanku ini bukan lagi manusia, dia hanya monster. Berlari. Li Fei dan Li Suo menyadari pada saat yang sama bahwa ada sesuatu yang salah dan berbalik untuk melarikan diri. Namun sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, dia merasakan sebuah tangan besar mencengkeram lehernya lalu mengangkatnya,
dan melemparkannya dengan keras ke hadapan Ye Bufan. Masing-masing dari mereka adalah ahli penyeberangan kesengsaraan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan mereka lolos? Jiang Fangzu menangkap mereka dengan mudah. Kakak Ye, bagaimana sebaiknya kita menghadapi kedua bajingan ini? Ye Bufan mengabaikan Li Suo dan menatap Li Fei dengan tajam. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengkhianati istana surgawi? Saya. Wajah tua Li Fei pucat pasi. Awalnya, dia telah menyiapkan 3 asuransi. Yang pertama adalah menggunakan racun, yang kedua adalah menggunakan senjata, dan yang ketiga adalah mengandalkan kultivasinya sendiri di puncak peringkat surgawi. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa lawannya begitu kuat di luar imajinasinya. Meracuni tidak ada gunanya, dan menangkap peluru dengan tangan kosong tidak memberinya ruang untuk menggunakan keterampilannya yang terbatas. Segala sesuatunya benar-benar di luar kendalinya. Bahkan seorang tua pun sempat kehilangan kendali untuk sesaat. Kau tidak akan memberitahuku, kan? Kalau begitu kalian semua bisa mati. Di mata Ye Bufan, kedua orang ini tidak ada bedanya dengan semut. Dia tidak tertarik bertanya terlalu banyak dan mengabaikan mereka begitu saja. Merasakan niat membunuh darinya, Li Fei tiba-tiba panik dan berteriak keras. Tetua ke-9, selamatkan aku. Mendengar teriakannya, Ye Bufan menurunkan tangan kanannya yang baru saja diangkat, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tidak heran orang ini berani menentang perintah penguasa istana surgawi secara terbuka. Ternyata dia mengandalkan dukungan sekte api suci matahari dan bulan. Kalau begitu, mari kita singkirkan dia bersama-sama. Pada saat ini, sebuah suara tua bergema di udara, penuh dengan niat membunuh. Anak muda, siapakah yang memberimu keberanian untuk bertindak liar di sini? Saat mereka berbicara, selusin biksu muncul di atas kepala semua orang, menginjak kekosongan, tampak sangat kuat. Veteran putih tua adalah 9 penatua matahari dan bulan, dan puncak kecocokan adalah puncak kecocokan. Kekuatan yang begitu kuat, jika ditempatkan di bumi sebelumnya, itu ada tak terkalahkan, tetapi sekarang tidak akan dilihat oleh kamu Wu Fan dan yang lainnya sama sekali. Li Fei tidak tahu ini. Juru selamat lansia, kamu Wu Fan menatap Wen Ji, sepertinya orang ini adalah anjingmu. Itu benar, dia anjingku. Sidang ada di depan semua orang, dan itu penuh dengan momentum, tapi begitulah caranya, bahkan jika anjing saya diajarkan oleh matahari dan bulan, bukan itu yang bisa Anda pindahkan. Setelah berbicara, dia memalingkan matanya, dan ketika dia melihat Nalan Yoga, Situmo, Del, matanya menyala, dan wajahnya menunjukkan senyum Yin Evil di wajahnya. Para wanita ini baik, dan pemimpinnya akan segera keluar, hanya untuk memberinya orang tua. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya di belakangnya, para pria terbunuh, wanita itu tetap. Setelah meninggalkan Meterai, ia memahami situasi antarmuka melalui Oriental Jie dan Li Fei. Dengan budidaya saat ini, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan, jadi dia tidak membawa orang-orang di depannya. Tertahankan lansia, berikan padaku. Begitu kata-kata itu jatuh, janggut-janggut bergegas keluar dari pria pertama, dan wajahnya bangga, tampaknya dia tidak membawa semua orang di matanya. Orang ini adalah praktik dari puncak dunia virtual. Bab 2987 Seberapa kuat itu? Prajurit kuat di alam pemurnian kekosongan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, dan energi dahsyat menyapu ke sekeliling, menyebabkan angin dan pasir beterbangan, mengejutkan 100 orang penembak dan membuat mereka mundur berkali-kali. Melihat pemandangan ini, Li Suo mengepalkan tangannya dengan gembira, matanya dipenuhi dengan kenikmatan balas dendam. Dasar bajingan bernama Ye, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri kali ini. Pria terkuat yang pernah dilihatnya sebelumnya berada di pangkat surgawi. Itulah sebabnya di matanya, pria berjanggut di depannya sangat kuat dan tak terkalahkan. Li Fei juga menghela napas panjang. Dia akhirnya berurusan dengan orang-orang di depannya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Pria berjanggut itu menyeringai dan hendak mencengkeram dada Ye Bufan. Pada saat ini, sebuah tangan besar lain terjulur dari samping. Kau pikir kau bisa menyentuh saudaraku dengan kaki anjingmu? Jiang Fangzulah yang mengambil tindakan.
Untuk menunjukkan kepada Ouyang Jing bahwa dia lebih cepat daripada siapapun, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan pria berjanggut itu. Lalu terdengar suara keras, dan lengan bawahnya patah. Ah! Kesombongan di wajah lelaki berjanggut itu lenyap dalam sekejap, lalu dia menjerit melengking. Namun sebelum dia sempat selesai berteriak, kaki besar Jiang Fangzu telah mendarat keras di dadanya, menendangnya ke tanah dan langsung menginjak tanah. Pria berjanggut itu tergeletak di tanah, tubuhnya berkedut, kakinya menendang beberapa kali, lalu dia berhenti bergerak. Dengan baik, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka orang sekuat itu bisa ditendang sampai mati hanya dengan satu tendangan. Jadi, seberapa kuat pemuda di depan kita? Dan dari penampilannya tadi, dapat dilihat bahwa dia hanyalah seorang adik laki-laki. Seberapa kuatkah pemuda yang memimpin? Serangkaian pertanyaan muncul dalam pikiran setiap orang, mengejutkan mereka tak terlukiskan kata-kata. Yang paling terkejut adalah tetua ke-9 Wenji. Menurutnya, dunia ini sekarang kekurangan energi spiritual, seni bela diri menurun, dan hanya ada sedikit orang yang benar-benar kuat. Dia hanya perlu mengirim salah satu anak buahnya untuk menyapu bersih semua orang di depannya, dan bahkan menaklukkan seluruh antarmuka hari ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak tahu di ranah mana dia berada, tetapi dia benar-benar menghancurkan bawahan kesayangannya. Dia menoleh dan menatap Li Fei dengan tajam, "Bajingan, kamu tidak memberitahuku bahwa tidak ada orang kuat di dunia ini. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat?" Wajah Li Fei memerah dan dia tidak bisa berkata apa-apa, perasaannya penuh dengan keluhan. Anda harus tahu bahwa pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak akan memprovokasi dia bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terjadi? Biasanya, seorang martial saint sudah merupakan eksistensi yang sangat kuat di dunia ini. Bagaimana mungkin ada pemuda sekuat itu? Jiang Fangzu tidak memberi kedua orang itu kesempatan untuk tertegun dan langsung berjalan menghampiri. "Orang tua, berlututlah dan segera minta maaf kepada kakak laki-lakiku, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuhmu." Wah, apakah kau benar-benar mengira kau bisa menjadi tak terkalahkan dengan mengalahkan salah satu anak buahku? Ekspresi Wenji muram, dia tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasi pihak lain. Namun dalam pikirannya, seorang pemuda berusia 20-an tidak akan pernah bisa melampaui dirinya sendiri saat berada di puncak kekuatannya. Karena itu, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu panik. Namun, dia juga rubah tua dan tidak bertindak gegabah. Dia melambaikan tangannya ke belakang lagi. "Ayo berangkat bersama." Atas perintah itu, selusin orang yang tersisa di belakangnya bergegas maju. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi Void Refinement Realm, dan dua di antaranya bahkan telah mencapai tahap awal Fusion Realm. Sekarang setelah mereka menemukan kemampuan luar biasa Jiang Fangzu, mereka tidak lagi memandang rendah dirinya seperti sebelumnya. Mereka tidak hanya menggunakan lebih banyak orang untuk melawan lebih sedikit orang, tetapi masing-masing dari mereka juga menggunakan semua keterampilan mereka tanpa ragu-ragu. Lebih dari selusin pria kuat menyerang bersama-sama. Mereka semua berlatih keterampilan berbasis api. Untuk sesaat, gelombang panas itu sangat kuat dan dahsyat. Sayang sekali mereka menghadapi pria kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan. Kesenjangan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Bahkan jika Jiang Fangzu berdiri di sini dan meminta mereka bertarung selama 8 atau 10 tahun, tidak akan ada pengaruhnya. "Pergilah ke neraka!" Jiang Fangzu berteriak dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Wenji baru saja berencana untuk memanfaatkan wanita kakak laki-lakinya. Ini sudah menyentuh batasnya, jadi dia bertindak tanpa ampun. Serangan kekuatan penuh dari seorang prajurit kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraannya begitu kuat sehingga melampaui imajinasi semua orang. Para pendeta yang mengepung itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi sebelum mereka merasakan tubuh mereka tiba-tiba meledak, tidak meninggalkan apapun di belakang jiwa mereka saat mereka berubah sepenuhnya menjadi kabut darah yang memenuhi langit. "Ini, mungkinkah seorang pria kuat di tahap Void?" Ekspresi Wenji berubah drastis. "Kau tahu, dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik,
dia tidak bisa menghadapi selusin orang di depannya hanya dengan satu gerakan. Pihak lain tidak hanya melakukannya, tetapi juga melakukannya dengan sangat mudah, dan tidak ada hasil akhir yang terlihat. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, yakni, tingkat kultivasi orang lain itu jauh lebih unggul dari Anda, dan dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari, tidak berani tinggal sebentar pun. Sayang sekali Jiang Fangzhuo tidak akan pernah membiarkannya lolos, jadi dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Pada saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinganya, orang ini harus hidup. Setelah menerima perintah dari kakak laki-lakinya, Jiang Fangzhu mengubah tangannya dari menamparkan menjadi meraih Zhen Yuan dan langsung meraih Wen Ji, lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Dengan baik, Wen Ji hampir jatuh dan pingsan. Di bawah tekanan kultivasi lawan, energi sejati dalam tubuhnya sama sekali tidak berguna dan menyusut di dantiannya tanpa bergerak. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahasa Indonesia, kultivasi pihak lain sangat kuat, bahkan jauh melampaui Void Stage. Saya khawatir hanya pemimpin dan beberapa orang kuat teratas di sekte yang dapat dibandingkan dengannya. Sementara dia terkejut, Li Fei dan Li Suo, paman dan keponakannya, yang berdiri di sampingnya, begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Ketika mereka pertama kali bertemu dengan tetua ke-9, mereka mengira bahwa dia adalah seorang dewa, makhluk surgawi, dan bahwa dia sama sekali tidak mempunyai saingan di bumi. Karena alasan inilah dia bersedia menyerah dan mengkhianati istana surgawi. Namun tak seorang pun menyangka bahwa orang sekuat tetua ke-9 malah dihajar bak anjing, tak berdaya melawan sama sekali. Pada saat ini, mereka menyesali keputusan mereka. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mengapa mereka memprovokasi bintang jahat ini? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mereka ingin melarikan diri tetapi mereka begitu takut sehingga kaki mereka lemas dan mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri, apalagi berlari untuk menyelamatkan diri. Ye Bufan mengabaikan mereka berdua untuk sementara waktu dan pandangannya tertuju pada Wen Ji. Segel di bawah Tian Keng akan segera rusak, jadi saya harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Pandangannya tertuju pada Wen Ji, aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku dengan jujur apa yang terjadi dengan Sekte Api Suci Matahari Bulan. Sepertinya kau datang untuk menyerang sekte kami. Mendengar bahwa dia benar-benar tahu nama sektenya, Wen Ji sudah menebak tujuan pihak lain. Dia datang ke sini bukan untuk Tian Keng, tetapi untuk Sekte Api Suci Matahari dan Bulan. Namun dia juga tangguh, mendengus dingin, jangan bermimpi. Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Anda telah diberi kesempatan, jadi jika Anda tidak menginginkannya, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya pada titik Bai Hui di atas kepalanya, melakukan teknik pencarian jiwa. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat saat ini, mencari seorang kultivator dalam tahap fusi adalah hal yang mudah. Anda, Wen Ji merasa ngeri. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki metode seperti itu. Dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bab 2988, Kebencian yang luar biasa. Hanya dalam 2 atau 3 napas, Ye Bufan telah membaca semua ingatannya dan menarik tangannya kembali. Wen Ji jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Meskipun tubuhnya tidak terpotong, jiwanya runtuh dan dia benar-benar berubah menjadi idiot. Orang ini benar-benar pantas mendapatkannya. Dia mencari kematian dan tidak ada yang peduli padanya. Situ Dianmo bertanya, Saudara Ye, dari mana asal mula Sekte Api Suci Matahari dan Bulan? Dan siapa yang menyegelnya di bawah tanah? Ceritanya panjang. Ye Bufan tampak serius, dan jelas bahwa informasi yang baru saja dia baca sangat menyentuh hatinya, dan dia mulai menceritakan kisah itu kepada semua orang. Ternyata Sekte Api Suci Matahari Bulan memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sudah ada sebelum Perang Para Dewa. Dikatakan sebagai sekte, tetapi sebelumnya itu adalah suku. Saat itu, kultus api suci pada dasarnya kejam dan kejam. Mereka tidak hanya sering menyerang suku lain, tetapi mereka juga menggunakan metode yang kejam. Seiring waktu,
Kemarahan dan kebencian menyebabkan kemarahan publik, yang kemudian sampai ke telinga Kaisar Xuanyuan. Dia memimpin orang-orang kuat suku tersebut ke dalam kultus api suci matahari bulan, dan membunuh pemimpin kultus pada saat itu, Gagak Api. Namun, Kaisar Xuanyuan adalah seorang guru yang baik hati dan tidak membunuh mereka semua. Tapi dia takut anggota sekte yang tersisa akan bangkit dan melakukan kejahatan lagi, jadi dia menyegel mereka langsung di dalam gua. Situ Dianmo menunjukkan ekspresi keheranan, jadi begitu. Saya tidak menyangka segel di sini ditinggalkan oleh Kaisar Xuanyuan. Yiloxiang berkata, sekte api suci bulan matahari benar-benar ulet. Karena itu terjadi selama ribuan tahun, bagaimana mereka bisa bertahan? Ye Bufan berkata, meskipun tidak ada cahaya matahari di bawah gua, itu masih setara dengan dunia kecil, jadi kelangsungan hidup bukanlah masalah. Hanya saja saya kekurangan energi spiritual dan tidak bisa terus berlatih. Kaisar Xuanyuan Huangdi tidak ingin membunuh mereka sekaligus, demi melemahkan kekuatan sekte api suci matahari dan bulan sehingga mereka tidak bisa lagi berbuat jahat. Petik 2. Hu Yaoyao bertanya, saudaraku, karena kekuatan mereka seharusnya semakin lemah, mengapa mereka ingin membuka segelnya? Ye Bufan berkata, memang benar tidak ada energi spiritual di bawah gua. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari sekte api suci matahari dan bulan yang mati, dan jumlah orang dalam suku tersebut menjadi semakin sedikit. Jika terus berkembang seperti ini, cepat atau lambat akan hancur. Namun, hal-hal di dunia tidak dapat diprediksi. Saat sekte api suci bulan matahari terus menurun, seorang tokoh penting tiba-tiba lahir, yaitu pemimpin saat ini Huo Ruli. Awalnya mustahil untuk berlatih tanpa energi spiritual, tetapi dia adalah seorang jenius dan memiliki pencapaian unik dalam formasi. Tidak lama setelah dia dewasa, dia benar-benar mengatur susunan pengumpulan roh yang sangat istimewa di bawah gua, yang dapat menyerap energi spiritual di permukaan bumi melalui gua. Dengan cara ini, situasinya berubah total, dan energi spiritual di bumi mulai terus-menerus tersedot ke dalam gua. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di negeri ajaib Kunlun tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi Situ Dianmo dan lainnya berubah drastis. Apakah ini penyebab kurangnya energi spiritual di bumi? Apakah semuanya tersedot oleh gua? Sekarang tampaknya itulah masalahnya. Ye Bufan mengangguk, aura di bawah gua sekarang sangat kaya, hampir memadatkan aura seluruh bumi sebelumnya. Pada awalnya, sekte api suci matahari dan bulan juga berjuang melawan rintangan. Mereka merasa bahwa dengan begitu banyak energi spiritual yang diambil, para biksu di atas pasti tidak akan menyerah dan perang tidak akan terhindarkan. Namun setelah sekian lama, tidak ada pergerakan sama sekali. Energi spiritual di bawah menjadi semakin kuat, sehingga mereka mulai berlatih lagi, dan tingkat kultivasi generasi muda menjadi semakin tinggi. Huo Ruli, khususnya, memiliki bakat unik dalam berkultivasi, dan akhirnya menjadi pemimpin baru dengan kemampuannya yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat ambisius. Setelah mendapatkan kekuatan, dia siap memimpin semua orang dari sekte api suci bulan matahari untuk menerobos segel dan kembali ke tanah. Petik 2. Yiloxiang bertanya, apakah kebocoran energi spiritual berikutnya ada hubungannya dengan mereka? Itu benar. Ye Bufan berkata, ratusan tahun yang lalu, Huo Ruli mulai mengumpulkan ahli untuk menyerang segel tersebut. Ditambah dengan keahliannya yang sangat kuat dalam formasi dan mengetahui di mana kelemahan segel, selama ratusan tahun, bahkan segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuanyuan telah compang camping dan memiliki kekurangan. Dengan cara ini, energi spiritual yang terkumpul di bawah kembali menembus ke dalam tanah, membentuk pemulihan energi spiritual saat ini. Petik 2. Su Lingsuang berkata, sekte api suci bulan matahari cukup menyedihkan, karena telah disegel di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka melihat terang hari lagi, alangkah baiknya jika mereka bisa hidup harmonis dengan semua orang. Petik 2. Ye Bufan menghela nafas, hidup dalam harmoni, apakah menurutmu ini mungkin? Su Lingsuang berkata, seharusnya hampir sama. Lagi pula, orang yang menyegelnya sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada kebencian, tidak sulit untuk hidup harmonis. Kamu tidak memahami situasi di sini.
Ye Bufan berkata, di pihak kita, semua keturunan Tiongkok adalah keturunan Kaisar Suanyuan. Apakah menurut Anda gereja api suci matahari dan bulan akan menyerah? Ini, Su Lingsuang tertegun sejenak, dia hanya memiliki pemikiran yang baik di dalam hatinya dan mengasihani sekte api suci bulan matahari. Dia tidak tahu tentang budaya dan asal-usul bumi, apalagi keturunan Yan dan Huang. Ye Bufan berkata lagi, dan bukan itu saja, sekte api suci bulan matahari pada awalnya adalah ras yang sangat kejam dan mudah dibunuh. Sekarang setelah disegel di bawah tanah selama hampir 10.000 tahun, kebencian di hatinya telah menumpuk hingga mencapai puncaknya. Apa yang ingin mereka lakukan bukanlah untuk hidup berdampingan tetapi untuk menghancurkan dunia. Mereka ingin membunuh semua makhluk di antar muka ini. Petik 2. Bahasa Indonesia, memikirkan kebencian luar biasa yang baru saja dirasakannya dari ingatan tetua ke-9, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebencian seseorang bisa begitu mengerikan. Begitu dilepaskan, itu akan menjadi binatang yang paling menakutkan. Jika saya tidak tiba tepat waktu, akibatnya akan sangat buruk dan seluruh antarmuka mungkin akan hancur. Menghancurkan dunia, tidak mungkin. Yi Luoxiang berkata, bukankah mereka mendukung Dong Fang Renji dan keluarga Li sebelumnya? Bukankah itu untuk tujuan menguasai dunia? Bagi orang normal, kehancuran dunia adalah hal yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, itu adalah kesan salah yang mereka ciptakan agar tidak menarik perhatian orang kuat lainnya dan dengan demikian menghancurkan rencana mereka. Begitu orang-orang di bawah merusak segelnya, mereka tidak akan punya apapun yang perlu dikhawatirkan dan bencana akan menyusul. Petik 2. Bukankah mereka sekelompok orang gila? Hu Yaoyao berkata, kalau begitu, adik kecil, pencapaianmu dalam formasi sangatlah kuat. Segel saja di sana lagi dan jangan biarkan keluar. Yang lain juga melihat ke sini, dan jelas setuju dengan pandangan ini. Dengan pencapaian Ye Bufan saat ini dalam formasi, dia bahkan dapat memodifikasi saluran ruang benua Kunlun, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk menyegel kembali sekte api suci matahari dan bulan di bawah. Tidak sulit untuk menyegelnya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Ye Bufan berkata, jika kita tidak sepenuhnya melenyapkan sekte api suci matahari bulan, cepat atau lambat ia akan menjadi bahaya tersembunyi. Tidak lama lagi aku akan terbang ke negeri dongeng. Saat itu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan segel di alam ini, dan cepat atau lambat segel itu akan rusak. Oleh karena itu, cara terbaik adalah tidak terus menyegelnya, tetapi melepaskannya dan membuangnya. Petik 2. Keluarganya, istrinya, teman-temannya, bahkan putrinya semuanya ada di antarmuka ini, dan tidak ada bahaya tersembunyi yang dibiarkan ada, terutama karena ini adalah bom waktu. Sebelumnya, Huo Ruli mampu muncul, siapa yang tahu monster macam apa yang akan muncul dari kultus api suci di masa depan. Cara terbaik menghadapi ras semacam itu bukanlah dengan menyegelnya tetapi menghancurkannya sepenuhnya. Begitu dia selesai berbicara, getaran hebat datang dari Tian Keng, dan seluruh bumi mulai berguncang. Semua orang melihat ke sana dan melihat bahwa segel di bawah lubang pembuangan itu telah rusak sepenuhnya. Bab 2989, Melarikan Diri. Ledakan-ledakan. Saat kekuatan penyegelan menghilang, suara gemuruh dahsyat mengguncang bumi, tanah di sekitar lubang pembuangan runtuh, asap dan debu mengepul, bahkan gunung dan daratan di sekitarnya mulai berguncang. Hahaha. Akhirnya si kakek keluar lagi, si kakek Cina itu balik lagi. Saat ledakan tawa lama dan arogan terdengar, asap dan debu perlahan menghilang, dan hampir 100 sosok muncul di depan semua orang. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung dengan rambut merah menyala dan jenggot yang lebat, dan dia memancarkan aura panas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaikan api yang menyala-nyala, yang sewaktu-waktu dapat membakar habis semua yang ada di sekitarnya menjadi abu. Ada lebih dari 100 anggota suku di belakangnya, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan hanya selusin pendeta perempuan. Namun, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, masing-masing orang ini memiliki aura yang kuat. Kecuali beberapa orang yang berada di tahap void, sisanya adalah Mahayana dan mereka yang sedang melewati tahap kesengsaraan.
Orang-orang itu mula-mula tertawa terbahak-bahak, kemudian kebencian tak terbatas meledak dari tubuh mereka. Anjing tua Xuan Yuan, kau tidak pernah menyangka bahwa sekte api suci matahari bulan milikku akhirnya akan melihat cahaya matahari lagi, hahaha. Orang tua yang memimpin adalah Huo Ruli, pemimpin sekte api suci matahari dan bulan. Orang ini tertawa arogan lagi, lalu dia dipenuhi dengan niat membunuh. Anjing tua Xuan Yuan, kudengar kalian orang tua sudah lama pergi, tapi kenapa? Aku pasti akan membalas dendam sebesar itu. Karena kau sudah tiada, aku akan menghancurkan semua keturunanmu, tidak akan ada seorang pun yang hidup. Petik 2. Orang ini meraung, seakan-akan ia berbicara kepada dirinya sendiri, kepada rakyatnya, atau bahkan kepada seluruh dunia. Setelah melampiaskannya sejenak, mereka menjadi tenang dan menyadari ada orang di sekitar mereka. Tetua ke-9. Tatapan mata Huo Ruli menyapu Ye Bufan dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada tetua ke-9. Ditemukan bahwa meskipun orang itu masih hidup, matanya tampak sayu dan mengeluarkan air liur, dan dia jelas telah menjadi seorang idiot. Huo Ruli mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan kekuatan hisap yang besar menyedot tetua ke-9 ke telapak tangannya. Merasa bahwa jiwa pihak lain telah hancur dan dia telah benar-benar berubah menjadi orang bodoh, dia tiba-tiba menjadi marah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah bola api melesat dari telapak tangannya, dan seketika mengubah Jiu Changlao menjadi ketiadaan. Meskipun segelnya belum sepenuhnya terbuka sebelumnya, informasi masih dapat dikirimkan, dan dia memperoleh banyak informasi dari tetua ke-9. Dia mengetahui bahwa dunia luar telah berubah. Alasan mengapa penyerapan energi spiritualnya yang gila-gilaan tidak menimbulkan masalah adalah karena orang-orang kuat di sini telah lama menghilang dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Terlebih lagi, seni bela diri di dunia saat ini sedang mengalami kemunduran. Meskipun ada seniman bela diri di luar sana, kultivasi mereka sangat rendah, dan tidak ada yang kuat sama sekali. Tetapi ketika dia benar-benar kembali ke antarmuka ini, dia menemukan bahwa apa yang terjadi tidak persis seperti apa yang didengarnya. Semua anggota suku yang dikirim sebelumnya terbunuh, dan tetua ke-9 berubah menjadi idiot. Wajah Huo Ruli tampak menyeramkan dan penuh niat membunuh, matanya tertuju pada Ye Bufan dan yang lainnya. Kalian adalah orang-orang yang menyentuh orang-orang sekte api milikku. Ya, ini aku. Ye Bufan berkata dengan tenang, aku membunuh mereka, dan kalian semua akan mati juga. Aura pencuri tua Xuan Yuan ternyata adalah keturunannya. Ekspresi wajah Huo Ruli tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan matanya penuh kebencian. Karena mereka adalah keturunan pencuri tua Xuan Yuan, mereka semua pantas mati. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Sebenarnya, tidak ada kesalahan antara mereka dan ingatan tetua ke-9 Wenji. Orang-orang ini telah hidup dalam kegelapan di gua selama ribuan tahun. Pada saat ini, mereka penuh dengan kebencian dan dendam, dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, membunuh. Biarkan aku. Saat dia berbicara, seorang pria botak bergegas keluar terlebih dahulu. Pria ini tinggi dan mengenakan jubah merah. Dia memancarkan aura panas dari seluruh tubuhnya. Ternyata kultivasinya telah mencapai tahap Mahayana. Ye Bufan sudah mendapat gambaran kasar tentang kekuatan sekte api suci matahari bulan dari tetua ke-9. Berkat segel tersebut, mereka yang mampu keluar lebih awal adalah mereka yang kekuatannya lebih lemah, sedangkan mereka yang tertinggal adalah para kultivator kuat. Pertama, ada celah pada segel yang tidak dapat dilewati oleh orang dengan kultivasi yang kuat. Kedua, mereka membutuhkan tenaga manusia untuk menyerang segel. Semakin kuat kekuatannya, semakin cepat segel itu dapat ditembus. Adapun tetua ke-9, tingkat kultivasinya sebenarnya yang terlemah di antara sekte api menyala. Alasan mengapa dia mampu menduduki jabatan penatua sepenuhnya karena kebijaksanaan dan kemampuan koordinasinya. Itulah sebabnya dia diutus lebih dulu. Adapun 8 tetua yang tersisa, tingkat kultivasi mereka semua berada pada tahap penyeberangan kesengsaraan. 24 orang yang terhormat semuanya berada pada puncak tahap Mahayana, dan tingkat kultivasi yang lainnya juga jauh di atasnya. Alasan lainnya adalah setelah disegel selama bertahun-tahun,
kekuatan Sekte Api Suci Matahari Bulan telah berkurang hingga 1/10.000 dari sebelumnya. Hanya tersisa sekitar 100 orang, dan semua orang bisa mendapatkan posisi. Pria botak itu juga bisa melihat bahwa Ye Bufan adalah pemimpin kelompok itu, jadi dia langsung bergegas ke arahnya. Dasar bajingan kecil, beraninya kau jadi musuh Sekte Api Suciku. Aku akan membakarmu sampai menjadi abu. Sambil berbicara, dia menepukkan telapak tangannya ke depan, dan tiba-tiba api pun membubung tinggi. Keterampilan atribut api orang ini sangat murni, dan ditambah dengan kultivasi Mahayananya, dia tampak seperti matahari kecil yang terbakar, bahkan tanahnya pun terbakar hitam. Keluar dari sini. Begitu dia selesai berbicara, sesosok berdiri di depan Ye Bufan. Itu adalah Ye Tian. Dia melayangkan pukulan dengan santai, dan kobaran api di depannya langsung padam. Pria botak itu meledak dan berubah menjadi kabut darah di langit. Dengan baik, orang-orang dari Sekte Api Suci Matahari dan Bulan tercengang dan tertegun, dengan gelombang besar muncul di hati mereka. Bahasa Indonesia, dalam kesan mereka sebelumnya, karena makhluk-makhluk kuat kuno itu telah menghilang, pasti tidak ada tuan yang tersisa, jadi mereka seharusnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seorang pemuda akan melontarkan jurus sekuat itu dan menghancurkan si botak hanya dengan satu jurus. Kekuatan macam apa ini? Setidaknya dia harus berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. Bahkan ekspresi Huo Ruli pun berubah. Kekuatan orang-orang di depannya ini jelas di luar dugaannya. Adik laki-laki. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi, "Bajingan, beraninya kau menyakiti adikku." Begitu dia selesai berbicara, seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus bergegas keluar. Dia adalah kakak laki-laki botak itu. Kultivasinya jauh lebih kuat dan dia telah mencapai tahap awal kesengsaraan. Meskipun pria parubaya itu sangat marah, dia sangat berhati-hati dan mencoba yang terbaik saat menyerang. Saat dia mengulurkan tangannya, bola api muncul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi pedang menyala sepanjang satu kaki. Memadatkan api menjadi senjata merupakan keahlian unik dari Sekte Api Suci Matahari dan Bulan, dan hanya mereka yang telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan yang dapat menggunakannya dengan sempurna. Pedang yang menyala itu membawa kobaran api dan memancarkan tekanan tak berujung, kekuatannya tidak kalah dengan senjata spiritual tingkat atas. Terlebih lagi, kecepatan pisau ini sangat cepat. Pisau itu membelah langit hampir seketika, datang di depan Ye Tian dan menebas kepalanya dengan keras. Semua orang di Sekte Api Suci Matahari dan Bulan diam-diam menghela napas lega. Tampaknya pemuda ini tidak terlalu kuat dan bahkan tidak bisa menghindari pisau itu. Menurut mereka, bahkan jika seorang kuat yang sedang mengalami kesengsaraan dipukul dengan pedang ini, ia pada akhirnya akan berubah menjadi abu. Namun kemudian sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Ye Tian berdiri di sana dengan tenang, tidak terluka. Sebaliknya, pedang yang menyala itu terguncang menjadi percikan-percikan di seluruh langit dan menghilang ke dalam kehampaan. Bab 2990, Api Biru Aneh. Apakah ini seorang biksu pemurni tubuh? Orang-orang dari Sekte Api Suci baru saja sedikit tenang, tetapi terkejut lagi. Awalnya, kultivator yang berlatih kultivasi fisik sangatlah langka, bahkan lebih sedikit lagi yang mampu berkultivasi hingga tahap kesengsaraan. Tidak ada satu orang pun yang seperti dia di seluruh Sekte Api Suci mereka, dan mereka tidak menyangka pemuda di depan mereka begitu menakutkan. Pria parubaya itu bahkan lebih terkejut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa serangan pedangnya mengguncang bumi, tetapi tidak dapat melukai pihak lain sama sekali. Namun sebelum dia sempat bereaksi, tangan Ye Tian sudah mencengkeramnya. Pria parubaya itu melesat, mencoba menghindari cengkeraman itu, lalu menyerang lagi. Tetapi kemudian dia terkejut karena tidak peduli seberapa cepat dia bergerak atau seberapa aneh gerakannya, tangan itu semakin dekat dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Saat dia tampak ketakutan, tangan besar Ye Tian mencengkeram lehernya. Suara klik terdengar dari telinganya, dan pemandangan di belakangnya muncul di hadapannya. Ye Tian memutar leher pria parubaya itu, lalu meninju lagi, menghancurkan tubuhnya bersama dengan jiwa yang baru saja meluap. Jatuh lagi. Pria botak tadi berada di tahap Mahayana,
jadi akan baik-baik saja jika dia tidak menghalangi gerakan lawan. Tetapi pria parubaya itu sekarang berada di tahap awal kesengsaraan, namun dia juga terbunuh oleh satu gerakan. Putra, di tengah keterkejutan orang banyak, terdengar teriakan kesedihan. Ternyata pria parubaya yang baru saja meninggal itu adalah putra tunggal Huo Qianli, tetua agung Sekte Api Suci. Tanpa diduga, ia tewas di tangan Ye Tian. Wah, kembalikan nyawa anakku. Sambil meraung, Huo Qianli melesat ke angkasa, api memenuhi sekujur tubuhnya. Setelah bertahun-tahun mengalami penyusutan, Sekte Api Suci Matahari Bulan sudah memiliki populasi yang sedikit, dan dia hanya memiliki seorang putra, tetapi dia terbunuh tepat di depan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pergilah ke neraka. Huo Qianli menamparkan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga api yang panjangnya puluhan kaki, dan menerkam ke arah Ye Tian dengan taring dan cakarnya. Sebagai orang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan, dia menggunakan jurus terkuatnya saat melakukan gerakan. Menghadapi naga api besar ini, suhu di dekat seluruh Tiankeng tiba-tiba naik puluhan derajat, dan separuh langit berubah menjadi merah. Api yang berkobar menutupi seluruh langit dan tanah menjadi merah. Sosok Ye Tian langsung ditelan oleh naga api itu. Apakah ini saatnya untuk mati? Ini adalah suara semua anggota Sekte Api Suci. Menurut pendapat mereka, bahkan para kultivator fisik tidak akan mampu menahan serangan tetua agung. Terlebih lagi, dia mencoba yang terbaik dan menggunakan trik terbaiknya. Namun ketika api telah padam, betapa terkejutnya mereka ketika mendapati pemuda itu masih berdiri tegak dengan muka tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan tidak ada perubahan pada tubuhnya. Bagaimana mereka bisa tahu betapa mengerikannya tubuh iblis surgawi? Tubuh itu tidak bisa dilukai oleh api biasa sama sekali. Ye Tian memasang ekspresi tegas. Dia sudah mempelajari seluk-beluk Sekte Api Suci dari Ye Bufan, jadi dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang-orang yang kejam dan haus darah ini. Dengan sekejap dia datang ke belakang lawannya dan meninjunya. Huo Qianli terkejut. Kekuatan pemuda ini jauh melampaui imajinasinya. Namun sebagai tetua agung dari Sekte Api Suci Matahari dan Bulan dan seorang kuat yang telah mencapai puncak kesengsaraan, kekuatannya jauh melampaui orang biasa. Dia mengangkat tangannya dan sebuah perisai besar yang menyala muncul di depan matanya. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Ye Tian. Pukulan ini membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Perisai api hanya memblokirnya sesaat, lalu runtuh dan berubah menjadi percikan api di langit. Ini, sedikit ketakutan terpancar di mata Huo Qianli. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia jelas merupakan orang terkuat kedua di Sekte Api Suci. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghentikan seorang pemuda? Sekalipun mereka berdua berada di puncak kesengsaraan, pihak lain tidak mungkin jauh lebih kuat daripada dirinya. Waktu hampir habis dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan. Kedua tinju itu saling beradu, dan api di tinju Huo Qianli sekali lagi hancur. Kemudian seluruh orang itu terkejut dan terlempar ke belakang, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bagaimana bisa ada tubuh yang begitu kuat di dunia ini? Huo Qianli dipenuhi dengan keterkejutan karena dia menderita luka dalam yang parah akibat serangan tadi. Ekspresi Ye Tian tegas, namun dia tidak memberinya waktu untuk bernapas, lalu dia melancarkan 3 pukulan lagi. Ini, darah Huo Qianli yang bergejolak belum sepenuhnya tenang, dan dia sama sekali tidak mampu bertahan melawan 3 pukulan yang datang ke arahnya seperti kilat. Dia berusaha sekuat tenaga namun hanya bisa menangkis 2 pukulan, dan akhirnya terkena pukulan keras di dada. Engah, tubuh iblis Ye Tian begitu kuat sehingga pukulan ini langsung meledakkan Huo Qianli menjadi kabut berdarah, dan bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelum ada yang sempat tersadar, tetua agung itu sudah tumbang sepenuhnya. Semua orang di Sekte Api Suci Matahari dan Bulan benar-benar tercengang. Rasa permusuhan di tubuh mereka perlahan mulai menghilang, dan digantikan oleh rasa takut. Mereka telah berupaya sekuat tenaga untuk menyerang anjing laut itu selama ratusan tahun, hanya untuk kembali ke dunia ini, hanya untuk membalas dendam, hanya untuk menghancurkan dunia.
Terutama setelah mengetahui bahwa makhluk-makhluk kuno yang kuat itu telah menghilang sepenuhnya, mereka merasa bahwa mereka telah menjadi penguasa seluruh antarmuka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hitungan pikiran. Karena alasan inilah mereka dipenuhi dengan kebencian, sangat marah, dan ingin membunuh dengan darah. Namun kini semuanya berbeda. Anak-anak muda di hadapan kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ketika kelangsungan hidup terancam, semua hal lain menjadi kemewahan. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bagaimana bertahan hidup, bukan menghancurkan dunia. Wah, kau benar-benar membuatku marah. Sebaliknya, pemimpin Huoruli sangat marah. Dia baru saja mengangkat identitasnya dan tidak menembak dirinya sendiri, berpikir bahwa anak buahnya dapat dengan mudah menyelesaikan anak-anak kecil yang berbulu ini. Tetapi tidak pernah berharap bahwa ketiganya terbunuh satu demi satu dalam sekejap mata, dan moral di sisinya langsung jatuh ke bawah. Apakah biksu latihan, Anda memiliki kemampuan untuk menjemput pemimpin? Selama pidatonya, ia mengambil foto telapak tangannya. Api biru pucat dibungkus di telapak tangan dan melompat, tetapi ternyata sangat ringan, dan sepertinya itu tidak bisa merasakan suhunya sama sekali. Ye Tian berdiri di sana dengan bangga, dan tidak bermaksud menghindari sama sekali. Ye Wufan membeku terlebih dahulu, lalu mengubah penampilannya, dan berteriak keras, "Kembalilah. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia selalu mematuhi kata-kata kamu." Tanpa ragu-ragu, jari-jari kakinya menghilang dari tempat yang sama, dan dia kembali ke tubuh Mu Fengfan secara instan. Tubuhnya baru saja menghilang, dan api biru muda menelan lokasi sebelumnya. Tidak ada suara keras yang mengejutkan, tidak ada suhu tanah merah, semuanya tenang, tetapi tempat api lewat langsung meninggalkan lubang yang dalam. Tidak hanya bunga dan pohon di sekitarnya, bahkan granit di bawah tanah secara langsung disempurnakan menjadi ketiadaan, dan bahkan sampah tidak meninggalkan sedikit. Semua orang terlihat seperti ini, api seperti apa ini? Bagaimana bisa ada kekuatan yang hebat? Ye Tian terkejut dengan keringat dingin. Huyan bertanya dengan terkejut, "Adik laki-laki, apa api ini? Bagaimana bisa begitu mendominasi?" Ye Fanfan tampak parah, ini adalah api yang berbeda, dan levelnya sangat tinggi. Tidak heran dia akan sangat gugup. Yang paling penting adalah orang lain adalah virus, yang lebih tinggi dari api ungu langit yang terbakar.